الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون والله تعالى في كتاب العزيز نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وقال أيضا والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله العظيم. Yang kita hormati Bapak Bupati Pasaman, Bapak Sabar AS, pemimpin kita yang hari ini hadir di tengah-tengah kita semua sebagai saksi dalam pernikahan Ananda Diki dan AA. Yang saya hormati Nenek Mama sebagai saksi, keluarga besar kedua calon pengantin, baik yang datang dari Petok ataupun yang berasal dari Ibu Sekaping, seluruh angku-angku dari belas Nenek Mama, alim ulama, juga tidak pandai, para tokoh masyarakat, ibu-ibu muda kandung, para seluruh karib kerabat Hadai dan Tolan, para dusana Ipa Jobisan, para sahabat dan teman sejawat, umumnya seluruh kita yang hadir dalam prosesi ijab kabul ini. Yang berbahagia Ananda Diki dan Ananda AA, Bapak para saksi tentunya, dan hadirin muhadirat Majelis Akad Nikah rahimakumullah. Puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ananda Diki dan Ananda AA, hari yang sejarah ini akan kami catat semua dengan tinta emas. Akan ada sesuatu yang berubah dalam hidup Ananda hari ini. Diki, laki-laki gagah yang berstatus sebagai bujangan, yang kemarin bebas pergi ke mana suka, hati senang walau tak punya uang, hari ini akan menjadi seorang imam, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang panutan dan teladan di rumah tangga yang akan mendayungkan bahtera rumah tangganya nanti. Yang Al-Quran menyebutnya dengan perkataan Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin terhadap para perempuan. Ananda AA, perempuan yang kemarin dijaga betul oleh ibu dan ayahnya, perempuan yang bahkan dipingit agar jangan melakukan hal yang tak baik, yang tidak sesuai dengan aturan. Hari ini ayahnya akan melepaskannya, ibunya akan menyerahkan kepada orang yang akan menjadi suaminya dengan sadar. Mulai saat ijab kabul terucap, mulai saat itulah secara sadar ayahnya akan menyerahkan kewenangan dan kekuasaan, memberikan mandat kepada seorang laki-laki untuk memelihara, menjaga anaknya. Begitu pula kepada Ananda Diki, ketika Ananda mengucapkan saya terima, qabiltu, aku terima, maka mulai saat itu Ananda tidak sekedar menerima perempuan cantik yang akan disandingkan kepada Ananda, tapi Ananda akan menerima sebuah amanah berat yang pertanggungjawabannya sampai ke akhir. Perempuan yang hari ini akan dititipkan kepada Ananda, perempuan yang ayah dan ibunya telah mendidiknya, maka sempurnakanlah pendidikan itu. Jagalah baik-baik, jangan sampai salah langkahnya, jangan sampai terpeleset kakinya masuk ke jurang api neraka. Ini beratnya tugas seorang imam itu, Ananda. Imam adalah panutan. Ketika dia bertakbir, maka makmumnya akan bertakbir pula. Ketika dia rukuk, maka makmumnya akan rukuk pula.
Alangkah malangnya bila ada seseorang mendapatkan imam yang tak pernah dilihatnya di masjid, yang tak pernah dilihatnya bertakbir. Kemana lagi dia akan mencontoh imam yang seperti itu? Jadilah imam yang baik seperti itu. Tugas Ananda bagaimana menjadi imam yang akan membawa AA menjadi seorang perempuan yang soleh. Sekecil apapun kesalahan yang dilakukannya hari ini, kelak dan akan datang, semuanya akan Ananda bertanggungjawabkan. Sekecil apapun kesalahan laki-laki dan sebesar apapun itu juga, itu tidak dipertanggungjawabkan istrinya. Tetapi kesalahan istri, suaminya adalah yang pertama untuk bertanggungjawabkan. Yang kedua, tugas Ananda adalah menjaga perempuan cantik yang hari ini disandingkan kepada Ananda. Jaga baik-baik perempuan itu. Ayah dan ibunya tak pernah menyakitinya, maka jangan kecewakan ibu dan ayahnya. Jangan lukai perasaannya. Jangan khianati kasih sayangnya. Jangan rampas haknya ketika mengambil keputusan. Dia wanita akhir zaman yang tak sempurna juga, maka Ananda adalah penyempurnanya. Maka perbaiki bila dia salah. Maka Ananda adalah orang yang dipercaya oleh orang tuanya. Jangan kecewakan mereka. Yang ketiga, tugas Ananda adalah nafkah dia dengan sempurna. Perempuan ketika telah dinikahi oleh laki-laki, semua keperluannya menjadi tanggung jawab suaminya. Sekecil apapun itu. Walaupun perempuan itu juga punya harta, walaupun perempuan itu juga punya penghasilan dan pendapatan, tidaklah menggugurkan kewajiban seorang suami untuk tetap memberikan nafkah itu. Inilah tugas Ananda berat. Di dunia, Ananda bertugas mencarikan nafkah dan mendidikannya, dan di akhirat Ananda akan mempertanggungjawabkan. Begitu pula kepada Ananda AA, ketika Anda saat lagi akan disebut oleh ayahanda dan akan disebut pula oleh suami Ananda, maka mulai saat itu Ananda sadar bahwa Ananda hakikatnya telah pindah, mengabdi dari rumah ibu dan ayahanda menjadi mengabdi di rumah suami. Kemana suami kita membawa, itulah rumah kita. Maka oleh karena itu tugas Ananda satu adalah mencari ridho suami. Di samping taat kepada Allah, ridho suami sangat penting bagi Ananda dalam menentukan hidup ke depan. Ananda tahu bagaimana cara membahagiakan seorang laki-laki, dan kelak Ananda akan mendapatkan pelajaran yang banyak untuk itu. Nabi mengatakan bahwa laki-laki tidak semuanya memandang perempuan itu karena kecantikannya. Karena banyak perempuan cantik ditinggalkan oleh suaminya. Bukan karena tak suka kepada wajah cantiknya, tapi ada perilakunya yang tak sesuai dengan keinginan suaminya. Maka jadilah istri yang solehah. Dan tugas Ananda adalah ketika diperintah taat kepadanya. Ketika berada di depannya menyenangkan hatinya. Dan ketika Ananda jauh darinya atau dia jauh dari Ananda, maka jagalah kehormatan. Inilah tugas berat Ananda. Maka tugas pertama terhadap itu adalah patuh. Laki-laki tak suka berdebat dengan istrinya. Laki-laki tak suka kata-katanya dibantah. Laki-laki dia ingin ketika dia berucap maka kata-katanya didengarkan, dan ketika dia memerintah maka perintahnya ditunaikan. Ini yang membahagiakan laki-laki. Sekecil apapun perintah suami kita wajib kita taati. Alangkah malangnya seorang suami bila di rumahnya dia tak pernah ditaati. Di luar rumah boleh jadi dia tidak selalu menjadi orang terhormat yang kata-katanya didengar, tetapi ketika di rumahnya dia juga tidak dihormati, kemana lagi dia akan mendapatkan surganya sebagai seorang laki-laki. Jadilah perempuan yang patuh. Bahkan kata Nabi, andaikanlah boleh manusia ini menyembah kepada manusia lain, aku perintahkan perempuan-perempuan semua menyembah kepada suaminya. Saking beratnya tanggung jawab suami yang akan memikul terhadap dirinya. Jadilah perempuan soleh itu. Apapun perintah titah yang disampaikan oleh suami, selain dari kemungkaran kemaksiatan, wajib ditaati. Yang kedua adalah pandailah selalu tampil di hadapannya dengan wajah yang terbaik, dengan wajah yang paling cantik, dengan dandanan yang paling menawan, hanya untuk suami. Banyak perempuan akhir zaman mereka berhias berdandan untuk orang lain sesungguhnya. Padahal suaminya telah membelikan berbagai macam alat kecantikan, tapi tidak dipakainya untuk suaminya, hanya dipakai untuk berhias bergaya keluar rumah.
Pada 2 saat penting berhias bagi seorang perempuan itu adalah, yang pertama berhias ketika menyambut suami pulang, yang kedua berhias ketika menjelang tidur. Selain itu perempuan tak wajib berhias kecuali atas perintah atau izin suaminya. Ini Anda harus tahu. Di luar rumah suami Anda banyak melihat perempuan cantik, tetapi dia tahu di rumahnya ada perempuan yang siap berdandan dan siap tampil menghias diri untuknya, dan lebih cantik dari itu. Dia akan segera pulang menemui Anda. Dia akan tak tergoda oleh perempuan lain. Jangan salahkan bila suami kita mencari orang lain yang lebih cantik dia lihat, karena perempuannya di rumahnya tak pernah berdandan dengan cantik untuk diri. Yang ketiga, ketika jauh darinya, fa'iza ghaba'a fazatka. Ketika suami kita mencari nafkah di luar rumahnya, maka kita pastikan kita terjaga. Tidak akan ada orang lain atau tamu laki-laki lain akan kita terima. Tidak akan ada kita chatting-chattingan atau video call dengan laki-laki lain. Tidak akan pergi reuni-reunian berbondong-bondong dengan laki-laki lain, kecuali siapa yang diizinkan oleh suami kita. Artinya apapun yang akan kita lakukan, maka minta selalu izin dari suami. Ini yang terpenting. Ananda, bila Ananda bertahan dalam keadaan seperti ini, senantiasa menjaga sholat dan berpuasa, dan kemudian mendapat ridho dari suami Ananda, maka ini adalah kunci surga bagi Ananda. Nabi mengatakan perempuan yang meninggal dunia ketika mendapatkan ini, maka 8 pintu surga terbuka untuknya. Dia boleh memilih pintu mana saja yang dia mau. Mudah-mudahan Ananda satu di antaranya. Di dunia Ananda berbahagia bersama suami, dan di akhirat Ananda surga menanti. Inilah yang ingin kami sampaikan kepada kedua calon mempelai, dan hakikatnya kibar bagi kita semua. Fakta biru uli absar la'alakum turhamun. Bapak Ibu sekalian, kita saksikan bersama ijab kabul Ananda, Diki dan AA. Yang bertindak selaku wali nikah adalah Bapak Nofiar, ayah kandung dari mempelai perempuan. Yang bertindak selaku saksi dan pernikahan ini adalah Bapak Sabar AS, Bapak Bupati Pasaman, dan Bapak Amrizal Khatib Lelo, juga selaku milik mamak sarak kita. Kemudian yang menjadi mahar pernikahan sebagaimana disampaikan kepada kami adalah berupa 5 gram emas. Ya, sudah disediakan. Ya, berarti maharnya adalah 5 gram emas dibayar tunai. Semua kelengkapan berdasarkan ketentuan hukum syarat dan perundang-undangan yang berlaku telah lengkap, maka ijab kabul sudah dapat kita mulai. Kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ijab diawali oleh wali nikah memanggil nama mempelai laki-laki, Uhai Ananda Diki Arisandi. Kemudian Diki menjawab, saya Pak. Sebut. Kemudian saya nikahkan anak kandung saya, Ariza Atira Nofriza Pratiwi, dengan maharnya 5 gram emas dibayar tunai. Saya nikahkan anak kandung saya, Atira Nofriza Pratiwi, dengan engkau, dengan maharnya 5 gram emas dibayar tunai. Sebelum tunai berakhir dengan sempurna, Ananda telah menarik nafas, memberikan jawaban yang lugas dan tegas dengan perkataan pasti. Saya terima menikahi anak kandung Bapak, Tira Nufriza Pratiwi, dengan mahar 5 gram emas dibayar tunai. Tidak ada jeda antara perkataan tunai dengan saya terima. Saya dipahami. Dan ijab kabul dinyatakan sah oleh para saksi yang telah kita tunjuk. Tidak ada perkataan sah di luar majelis, sehingga semua ketika ijab kabul selesai, semua menyatakan rasa syukur dengan membacakan hamdalah. Silakan Bapak Nofiar, kita mencoba melafazkannya dengan Nana Diki. Ucapannya dulu. Ucapannya dulu. Wahai Arisan. Wahai Diki, Saya Pak. saya nikahkan anak kandung saya, Tira Nofriza Pratiwi, dengan kau, dengan maharnya 5 gram emas dibayar tunai. Langsung jawab. Saya terima menikah. Saya terima menikahi anak kandung Bapak, Atira Nofriza Pratiwi, dengan mahar 5 gram emas dibayar tunai. Misalkan lebih cepat, tunainya langsung segera jawab ya. Tunai saya terima.
Saya Diki Arisandi. Saya nikahkan anak kandung saya Atira Nofriza Pratiwi dengan mahar dengan engkau dengan mahar 5 gram emas dibayar tunai. Saya terima menikahi anak kandung Bapak Atira Nofriza Pratiwi dengan mahar 5 gram emas dibayar tunai. Baik, kita awali dengan membaca beberapa kalimat thayyibah untuk memperoleh keberkahan dari pelaksanaan kegiatan ini. Kita membaca istighfar dan diikuti membaca syahadat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Bapak para saksi. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Diki Arisandi. Saya Pak. Saya nikahkan anak kandung saya dengan engkau, namanya Atira. Saya nikahkan anak kandung saya Atira Nofriza Pratiwi dengan engkau, dengan maharnya 5 gram emas dibayar tunai. Saya terima menikahi anak kandung Bapak Atira Nofriza Pratiwi dengan mahar 5 gram emas dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Diki Arisandi. Saya Pak. Saya nikahkan anak kandung saya Atira Nofriza Pratiwi dengan engkau, dengan maharnya 5 gram emas dibayar tunai. Saya terima menikahi anak kandung Bapak Atira Nofriza Pratiwi dengan mahar 5 gram emas dibayar tunai. بارك وجمع بينكما في الخير الحمد لله رب العالمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ